lagi di acara Ashabul Coffee. Jadi kenapa acara ini namanya Ashabul Coffee? Karena di sini akan membahas konten-konten seputar tentang santri, tentunya dengan diiringi dengan kopi. Seruput dulu. Karena filosofi kopi itu sangat luas sekali. Dengan kopi kita bisa ngobrol, kita bisa diskusi dengan sesuatu yang bermanfaat dan positif. Baik. Oke, sahabat Rolex. Kali ini saya akan ngobrol-ngobrol tentang seputar santri bersama beliau ini dulu adalah guru saya di salah satu pondok pesantren di Jawa Timur, tepatnya di Arisalah Lirboyo. Namanya Bapak Muhammad. Ini beliau. Jadi beliau ini saya akan cerita sedikit storynya. Setelah dari pondok pesantren Lirboyo, beliau ini sekarang mengasuh salah satu pondok pesantren di Pandeglang. Ya, namanya Pondok Pesantren Turus. Nah, nanti kita akan ngobrol apa aja sih seputar pesantren Turus ini, atau aktiviti apa yang tentunya bisa share ke masyarakat, tentunya dengan yang ringan-ringan aja, jangan terlalu berat. Nah, kalau yang berat-berat udah ada kok, kayak ini. Nah, karena saya udah sering silaturahmi ke beliau ini beliau akan share sesuatu yang mungkin bisa menjadi acuan nih buat wali santri atau yang punya anak pengen di pesantren ini, pengen ngaji salaf dan lain-lain. Ya kan, kita gali informasinya dari beliau. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak? Kegiatannya ini? Apa kegiatannya? Terus selama pandemi COVID ini, mungkin bisa di-share nih apa aktivitas di Pondok Pesantren Turus ini. Sebelumnya, monggo diperkenalkan dulu. Baik, Mas Alek, terima kasih banyak. Yang pertama atas silaturahim kunjungan datang ke pesantren Turus yang berlokasi di Kampung Turus, Kelurahan Kabayan, Kecamatan Pandeglang, Kabupaten Pandeglang. Alhamdulillah, saya di sini selaku atas nama keluarga, pertama nama Muhammad bin Najib. Ya, panggilan di sini akrabnya itu Kak Umu. Kak Umu. Ya, guys, jadi kalau ke pesantren Turus namanya Kak Umu. Ya, semuanya udah tahu. Kebetulan di sini saya dikasih amanat sebagai pembina santri, jadi mengurusi kesantrian baik itu di bidang organisasi ya ataupun hal-hal yang berkaitan dengan pendidikan formal dan non formal. Jadi kreativitasnya, keseniannya, pengajiannya, Al-Qur'annya dan lain-lain ya Mas Ali. Itu tadi jadi sini tuh ada beberapa unit pendidikan gitu ya Pak. Betul. Dan santri itu berarti di sini ada sekolah umumnya, ada ngaji Al-Qur'annya, ada diniyahnya gitu ya. Nah, kalau boleh tahu rata-rata nih yang pesantren di sini itu dari mana tuh? Memang kalau lihat mayoritas santri yang mukim di sini, yang pesantren di sini adalah masyarakat lingkungan sekitar Pandeglang kebanyakan. Jadi sekitar 35%-nya. 30%-nya. Iya, kemudian 20% Serang sama Tangerang. Ya, cuman ada juga yang sampai dari Jawa Tengah, Jawa Barat, kemudian dari Kepulauan Sumatera, Riau juga ada yang ada di sini. Ya, berarti banyak banget nih, meskipun tepatnya di kampung, tapi santrinya ada di mana-mana, dari Serang, dari Sumatera ya, mungkin dari Kalimantan juga ada. Kalimantan ya? ada juga ya. Kalau boleh tahu di Turus ini secara santrinya misalnya santri putra aja atau ada putra putri, terus usianya berapa itu? Di Turus untuk yang putra ya itu mulai dari tingkat dasar Madrasah Ibtidaiyah
kemudian madrasah sanawiyah sampai madrasah aliyah. Juga yang putri memang jumlahnya seimbang Mas Ali. Ya. Jadi kisaran 400-500 lah perbandingannya. Lumayan ya 500. Banyak sekali guys berarti pesantren di sini. Kalau dari sisi apa? Di luar ada nggak kegiatan santri di luar kegiatan formal tadi itu di luar dunia Al-Quran sama pendidikan formal. Baik. Kira-kira yang mungkin kaitannya sama skill santri Iya. atau ekstrakurikuler gitu ya. Ada nggak sih kegiatan-kegiatan terus kegiatan apa yang menjadi ciri khasnya pesantren Turus ini yang mungkin orang wah kalau cuman kalau urusan masalah dalam bidang A Turus nih jagonya. Iya. Ada nggak kira-kira? Memang yang paling menarik untuk bidang di luar pendidikan, kita khusus mengembangkan bakat dan minat santri, itu kita sering mengkader santri dalam bidang syarihil Quran, kemudian itu udah tingkat nasional ya. Kemudian dari tingkat keseniannya ada hadroh, kita juga udah tampil 2 kali di tingkat event nasional. Ya tuh guys. Kemudian qasidah. Oke. Qasidah juga udah eventnya nasional juga. Oke, nasional. Ini yang paling menarik di Turus dan sampai saat ini pun masih dipertahankan ya untuk kesenian seperti itu. Kalau yang berkaitan dengan kreativitas ya skill itu dulu kita pernah kerajinan membuat peci songkok. Peci songkok ya, kemudian tas-tas dari kayu rotan. Oke, menarik ini guys. Nah sekarang itu yang dikembangkan adalah untuk di bidang jahit menjahit pakaian. Oke. Apa itu namanya tuh? Konveksi ya, kayak konveksi gitu iya, ya. iya. Berarti nanti pengembangannya bisa di bisnis retail gitu. Tepat sekali. Seruput dulu Mas Ali. Oke, tadi menarik. Saya berarti Kak Umu ya manggilnya ya. Iya. Kita nama panggung aja ya. Iya. Nah, tadi menarik bahwa di samping ada pendidikan formal, jadi di sini dikembangkan juga pendidikan non formalnya. Artinya bakat santri itu di sini dikasih wadah gitu ya. Dikasih wadah ya. Baik yang putra maupun yang putri. Yang putri. Iya, ada yang putra yang tidak gitu ya. Dan ada jahit menjahit gitu. Nah, kalau boleh tahu nih Kak Umu, sudah seberapa jauh nih artinya sepak terjang santri, mungkin alumni ya, mungkin alumni Turus itu sudah kemana aja nih Kak Umu? Mungkin dengan bidang apa? Qasidahnya mungkin ada yang sudah ke Al-Azhar atau apa gitu. Baik. Dari bidang kreativitas dulu, alhamdulillah untuk santri yang lulusan dari Turus itu untuk wilayah Jakarta ada sebuah pertokoan untuk pelaminan ya, bunga-bunga hidup. Itu sangat besar sekali. Dekor berarti ya, lebih ke dekorasi gitu ya. Dekorasi itu dari bunga-bunga hidup Jakarta Barat kalau nggak salah ya. Itu Mang Abe namanya. Ya. Anaknya juga sekarang dipesantrenkan di sini. Luar biasa. Kalau yang dari Kalimantan itu alhamdulillah sekarang sudah punya perusahaan SPBU. Oh, luar biasa. SPBU Santri berapa? punya SPBU guys. Ya, di samping SPBU juga pembisnis Mas Batangan. Mas Batangan Alhamdulillah kontribusinya juga ada, bahasa dari Turus. Ada juga wilayah Tangerang untuk pengembangan itu traveling, bisnis umroh ya dan haji. Itu udah banyak lah. Tangerang ada, di Pandeglang juga ada, di Serang juga ada, banyak. Ya, banyak lagi tentunya itu dari sisi kreativitas. Kreativitas. Kalau dari sisi pendidikannya ini Pak, pendidikan alhamdulillah udah beberapa tahun kita sering untuk yang pendidikan formal melanjutkan ke perguruan tinggi ya, itu kita sering mengirim ke Al-Azhar. Kemudian Mesir ya, kemudian ke Yaman. Dari Suriah juga ada yang lulusan dari Yaman sana ya. Sebagian mungkin ada yang pernah ke daerah
sebelah sananya Mesir tuh saya lupa ya. Ya. Apa itu? Imam Ibnu Malik itu di mana? Itu nah itu. Itu santri dari Palembang, jadi lulus dari Tulus, kemudian kuliah, ada pertukaran pelajar, dia sampai ke sana. Luar biasa. Ya, namanya Raden Imam Abdullah. Ya, buat Raden Imam Abdullah yang ada di negeri seberang. Oh. Salam nih dari Ya. bawa nama Sukses baik sekali. pesantren Turus. Kalau dari sisi dalam negerinya ini Pak Kauno, mungkin ada yang kuliah di Universitas Indonesia. Ya, rata-rata animo santri di sini pengen meneruskan ke universitas negeri ya. Oke. UIN Syarif Hidayatullah, kemudian ke UIN yang berada di lokasi terdekat di Serang. Oke. Ya. Jadi kebanyakan ke UIN. UIN Ciputat berarti ya. Ciputat. Atau mungkin ada yang di UIN yang lainnya juga kali ya. Ada di Bandung, banyak di Bandung juga, di ITB ada lulusan ITB. Kemudian yang di Malang juga Oke, banyak Malang. Mas Arif. Banyak banget itu guys. Jadi output dari pesantren Turus ini ternyata nggak cuma jadi guru ngaji gitu ya. Betul, betul. Tapi bisa menjadi pengusaha. Tadi ada Ya. yang punya SPBU guys. Santri punya SPBU bro. Habis itu ada yang punya emas batangan. Habis itu punya apa lagi tadi Pak? Travel. Wah, itu keren Ya. banget bro. Jadi harus santri nggak harus jadi kiai, nggak harus jadi ustaz. Jadi apa aja bisa. Manfaat untuk orang banyak ya. Ya. Paulinas apa Ulinas gitu Iya. ya. Apa nih perubahan dari tahun ke tahun dari perkembangan santri? Iya, baik, baik, baik. Sebelum ke arah sana, saya menyampaikan bahwa yang mendirikan pesantren Turus ini adalah Al-Maghfurah Kiai Haji Tubagus Muhammad Idrus bin Kiai Haji Tubagus Muhammad Ma'ruf. Beliau mendirikan pesantren ini tahun 1942, Pak. 1942. Iya, tepatnya pada tanggal 10 Februari